Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdaya Mumpuni dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 19205244037 akan membawakan materi tentang analisis wacana. Adapun pembahasan materi yang akan dibahas, yang pertama adalah hakikat analisis wacana, yang kedua konsep analisis wacana, dan yang ketiga prinsip interpretasi. Saya mulai dulu dari pengertian tentang apa itu analisis wacana. Analisis wacana berkembang sejak tahun 1970. Analisis wacana merupakan disiplin ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam tindak komunikasi. Selain itu, analisis wacana juga mengkaji hubungan bahasa dengan konteks penggunaannya. Sebuah wacana merujuk pada kompleksitas aspek yang terbentuk oleh interaksi aspek kebahasaan sebagaimana yang terwujud dalam teks dan aspek luar bahasa. Verkloep mendefinisikan yang pertama, wacana sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial, dan yang kedua, jenis bahasa yang digunakan dalam suatu bidang khusus seperti wacana politik. Kemudian, perkembangan selanjutnya, sebuah wacana memiliki acuan yang lebih yang digunakan dalam ilmu sosial yang mengacu pada perbincangan publik, seperti pada media massa cetak maupun media massa elektronik. Hakikat analisis wacana. Istilah wacana digunakan oleh para linguis Indonesia sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris discourse. Analisis wacana merujuk pada upaya mengkaji pengaturan bahasa di atas klausa dan kalimat, dan karenanya juga mengkaji satuan-satuan kebahasaan yang lebih luas. Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Sarwiji Suwandi mengemukakan bahwa analisis wacana pada hakikatnya merupakan kajian tentang fungsi bahasa atau penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi. Untuk yang selanjutnya adalah konsep dari wacana. Konsep wacana yang pertama adalah sebuah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain membentuk kesatuan. Yang kedua, satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frasa, kata, dan bunyi. Rangkaian bunyi membentuk kata. Rangkaian kata membentuk frasa. Rangkaian frase membentuk klausa. Rangkaian klausa membentuk kalimat. Rangkaian kalimat membentuk wacana. Semua itu bisa lisan, juga bisa dalam bentuk tertulis. Konsep wacana yang ketiga adalah penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa dapat berupa iklan, berita, drama, diskusi, debat, surat, makalah, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebuah wacana belum bisa dilihat sebagai
perwujudan fisik bahasa. Wujud wacana adalah masih dalam bentuk teks. Dan yang kelima, teks menunjuk pada wujud konkret penggunaan bahasa yang berupa untaian kalimat mengandung proposisi tertentu. Prinsip interpretasi dalam analisis wacana. Prinsip penafsiran lokal atau prinsip interpretasi lokal digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan wacana dengan cara mencari konteks yang melingkupi wacana itu. Konteks yang meliputi adalah wilayah, daerah, lokal, pengaturan, dan tempat wacana itu berada. Hal ini sangat tergantung pada jenis wacana yang sedang dianalisa. Ketika wacana menulis, maka konteks atau lokal yang diusulkan adalah konteks di sekitar media yang digunakan sebagai fasilitas yang dilahirkannya wacana itu. Prinsip penafsiran lokal yaitu prinsip penafsiran makna wacana yang mengharuskan pendengar untuk melihat konteks yang terdekat. Pesapa tidak membentuk konsep yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk sampai pada suatu penafsiran menurut Kartomiharjo dalam Samsuri. Prinsip ini memberikan tuntunan kepada pendengar, pembaca, atau analis wacana untuk tidak menciptakan konteks yang lebih luas dari yang diperlukan agar dapat diperoleh interpretasi yang paling mendekati maksud asli si penyampai. Prinsip ini sangat tergantung kepada kemampuan pendengar, pembaca, atau analis wacana dalam menggunakan pengetahuannya tentang dunia luar dan dalam menggunakan pengalaman masa lampau yang telah dimiliki mengenai kejadian-kejadian yang sama. Pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat membantu penafsir untuk menginterpretasikan segala bahasa yang dijumpainya dan dapat menentukan apa kira-kira maksud suatu wacana. Jadi, seandainya ada dua orang di dalam kamar sedang bertengkar, kemudian salah seorang dari mereka berteriak, "Keluar kamu!" Maka, kita hanya menafsirkan keluar dari kamar itu. Tetapi, jika keluar dari kamar itu berarti pula keluar rumah, maka pengertian itu hendaknya ditafsirkan sebagai keluar rumah. Nah, demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.